Keris apa? Ini yang disebut keris sabuk inten. Makna filosofi yang ada di kata sabuk inten. Dari kata sabuk ini suatu perlambang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman pecinta pesan aji di Nusantara. Untuk episode kali ini saya bersama Kang Mas Denmas Pamor akan membahas sebuah pusaka yang sangat fenomenal di Pulau Jawa Dan pastinya banyak dicari sama para kolektor kolektor dan penghobi pusaka. Namun sebelumnya kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung aja Kang Mas, kita bahas pusaka ini. Pusaka ini salah satu yang banyak diminati oleh para penghobi di dunia pusaka. Keris apa? Ini yang disebut keris sabuk inten. Saya sudah menyediakan 4 keris ya, berdapur sabuk inten dengan berbagai macam era, garak atau tangguhnya. Nah, di sini sebelum kita mereview sebuah pusaka yang bernama keris sabuk inten, kita akan menjelaskan makna filosofi yang ada di kata sabuk inten. Nah, sabuk ini perlambang ikat pinggang, Mak. Ikat pinggang. Jadi nanti maknanya kita akan sebutkan. Dan inten ini simbol sebuah pencapaian tentang suatu yang istimewa yang disimbolkan dengan inten, gemerlapnya keduniawian itu. Nah, makna sabuk sendiri ini banyak pemaknaannya. Pertama, sabuk melambangkan ikat pinggang, yang berarti bahwa kita itu harus caringcet pageh ikat. Kalau kata bahasa Sunda, artinya kita itu harus mawas diri, waspada. Itu. Nah, ada juga dari kata sabuk ini suatu perlambang kepantesan, atau manusia itu harus bisa dilihat dari sisi tongkrongnya. Kan kalau pakai sabuk rapi kan kelihatannya. Nah, inten perlambang keduniawian. Jadi harapannya siapapun pemilik dari pusaka keris sabuk inten supaya diberikan kelebihan dari sisi harta, tahta, dan jabatan. Karena pada eranya keris sabuk inten ini merupakan perlambang perwakilan dari kaum pengusaha kalau zaman sekarang. Ya, ini kelas bangsawan atau orang dalam lah dalam suatu kerajaan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas ricikan yang ada. Ini sabuk inten yang pertama. Ini tangguhnya peralihan Pajajaran dengan Cirebon. Ini peralihan. Nah, ini tangguhnya Mojopahit. Tangguh Mojopahit. Ini istimewa. Oke. Yang kedua, ini masih keris sabuk inten juga. Nah, ini garap era Mataram Madiun ya. Mataram Madiun. Ini wingit biasanya pusaka era Mataram Madiun ini banyak dicari, Bang. Gitu. Nah, ini garap Pajajaran. Era Pajajaran. Terus hal yang pertama yang harus diketahui, banyak mungkin sabuk inten itu cirinya apa? Yang pertama, sabuk inten itu memiliki jumlah klub 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, Luk 11 juga melambangkan pencapaian tentang keduniawian. Nah, ini jadi setiap keris yang berluk 11 biasanya menyimbolkan suatu kemapanan tentang keduniawian, Bang. Nah, selanjutnya dari keris sabuk inten, ciri yang kedua ya ini sogokan rangkap. Memiliki sogokan rangkap yang di sini nih. Nah, ini ada pijetan itu. Nah, ini gereneng, sekar kacang, lambe gajah, satu ya. ya, dan jalen. Namun ada di beberapa buku ensiklopedia keris, dan tentang yang satu lagi keris, tentang tangguh keris, maaf agak belepotan, Bang. Ini mempunyai ciri masing-masing. Kalau di buku yang satu menerangkan bahwa lambe gajah 1, dan ada lagi di buku berikutnya lambe gajah 2. Nah, dua-dua ini kategorinya tetap sabuk inten. Terus yang selanjutnya, di setiap era ini memiliki ciri garap tempa yang berbeda. Nah, ini koleksi pribadi saya. Ini koleksi pribadi saya. Ini pamornya wasutah atau beras tumpah. Nah, artinya beras tumpah ini melambangkan suatu keberlimpahan, kemakmuran. Karena zaman dahulu perekonomian itu dilambangkan oleh pertanian, Bang. Itu. Nah, makanya di sini banyak simbol-simbol pusaka ini mengambil filosofi dari alam. Ini salah satu pusaka istimewa. Dan ini tidak dimaharkan. Ini milik pribadi. Mungkin terserah mau percaya atau tidak, pusaka ini sudah sempat dipegang oleh para pembesar, dan bahkan ada salah satu orang terkaya di Indonesia yang pegang pusaka ini. Ini punya riwayat, Bang. Pusaka ini jatuh kepengurusannya atau alih rawatnya ke saya pas waktu gempa Cianjur. Dan itu ada saksinya, Bang. Gempa Cianjur kemarin. Iya, kita lagi ngobrol di satu ruangan. Nah, saya mau diwariskan atau dialih rawatkan karena Abah sudah tidak ada. Dan waktu itu, jadi ceritanya singkat ya, Bang, saya cabut ini pas mungkin kebetulan ya dengan gempa Cianjur. Ini baru cabut begini, goyang. Saya pikir apa ya, saya lari keluar tuh. Lari keluar, orang lihat, jangan-jangan nih gara-gara orang ini cabut keris gitu kan ya. Karena kaget, saya nggak sadar gitu bahwa keris ini keluar gitu. Itu luar biasa. Gempa itu seumur hidup saya baru ngalamin. Saya balik lagi ke dalam, saya geletakin keris ini, kita ngobrol lagi, masih deg-degan nih. Nah, udah agak tenang, saya cabut lagi, Bang. Gempa yang kedua susulan. Itu. Dan lagi-lagi ini sebuah kebetulan, jangan disangkut pautkan ya. Cuman semua yang terjadi adalah ikhtibar gitu. Nah, singkat kata, hari itu saya nggak jadi membawa ini keris. Oke, akhirnya saya simpan. Niat saya beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 5 hari kemudian, saya datang lagi. Baru saya bawalah pusaka ini gitu. Dan ini terakhir dipegang oleh salah satu pengusaha di Indonesia, dan beliau masuk 10 besar pengusaha terkaya di Indonesia. Saya tidak mau menyebutkan karena ini private atau privasi ya. Itu, dan ini sudah diamanahkan, saya yang merawatnya. Ini tangguhnya mana ini? Kalau ini ada, sebetulnya tangguh ini banyak persepsi ya, Bang ya. Ada yang menangguh segaluh,
ada yang menanggung ini Cirebon TUS, betul-betul Cirebon, awal berdirinya Cirebon, peralihan dari Pajajaran ini. Dan ini wingit banget pusakanya. Nah, sebetulnya keris sabuk inten ini boleh dibilang salah satu dapur keris yang wajib dimiliki, dan apabila disandingkan dengan keris jangkung, mahesa lajar, maka dampak ke si pemegang itu biasanya pertama dari sisi semangat aja akan berbeda. Yang kedua kehokiannya. Itu kenapa seperti itu? Karena di dalam setiap pusaka itu memiliki manifestasi sebuah doa yang dipanjatkan oleh sang empu ketika membabar sebuah pusaka. Nah, dapur di setiap era pusaka itu kode pin yang pernah saya bilang untuk mengungkap tabir atau merasakan tuah yang ada di pusaka ini, gitu. Jadi mungkin di pembahasan singkat ini cukup sekian ya Bang ya, karena kita akan mereview lagi pusaka-pusaka lain. Yang terpenting yang baru mampir jangan lupa tonton dan subscribe. Kalau dirasa bermanfaat, di-share. Kenapa? Karena kita sama-sama melestarikan budaya peninggalan para leluhur. Kalau kita kan dengan cara edukasi dan pemaharan. Ada juga yang fanatik. Loh, kok katanya pusaka tuahnya bagus kok malah dimaharin? Nah, terus gimana caranya? Kalau orang ingin memiliki ya melalui pemaharan. Sama aja kita melestarikan juga. Tetapi ada beberapa yang memang pusaka ageman, contoh yang ini saya tidak maharkan gitu. Untuk yang lain, bagi siapa saja yang berjodoh ya monggo. Kita hanya wasilah penyampai ya Bang. Iya. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini saya tutup sampai di sini, dan kita akan mereview tentang pusaka yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya channel saya Keris Sakti. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.